Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Asri Mulyani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai bilangan real. Sistem bilangan real dan sifat-sifatnya merupakan dasar dari kalkulus. Bilangan real bisa dikatakan sekumpulan bilangan rasional dan irasional. Himpunan bilangan real. N sama dengan himpunan bilangan asli. Contoh dari bilangan asli 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya, Z sama dengan himpunan bilangan bulat. Contoh dari bilangan bulat bla bla bla, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Q sama dengan himpunan bilangan rasional. Contoh bentuk bilangan rasional A per B, dengan syarat A dan B-nya harus merupakan bilangan bulat. Yang selanjutnya ada IR sama dengan himpunan bilangan irasional. Contohnya misalnya akar 2 sama dengan 1,4142 dan V sama dengan 3,141159. Nah, itu merupakan himpunan bilangan real. Yang perlu kalian ketahui dalam penamaan dari himpunan-himpunan tersebut, misalnya N, Z, Q, dan IR, itu diambil dari penamaan himpunan berbahasa Inggris. Misalnya N diambil dari kata bahasa Inggris asli, yaitu natural, dan Z diambil dari kata zero. Sifat-sifat medan bilangan real. Jika X, Y, dan Z adalah himpunan bilangan real, maka yang pertama ada hukum komutatif. Ini adalah hukum yang berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. X ditambah Y sama dengan Y ditambah X. Begitupun juga dengan perkalian. X kali Y sama dengan Y dikali X. Yang kedua, ada hukum asosiatif. Hukum asosiatif ini berlaku untuk penjumlahan untuk 3 variabel dan perkalian untuk 3 variabel. X ditambah Y ditambah Z sama dengan X ditambah Y ditambah Z. Untuk perkalian, X dikali Y dikali Z sama dengan X kali Y dikali Z. Selanjutnya, hukum distributif. X dikali Y ditambah Z sama dengan X dikali Y ditambah X dikali Z. Terdapat bilangan real berlainan 0 dan 1 sehingga X ditambah 0 sama dengan X dan 1 dikali X sama dengan X. Itu merupakan unsur identitas. Selanjutnya ada unsur inverse. Setiap bilangan X mempunyai inverse penjumlahan sehingga X ditambah negatif X hasilnya sama dengan 0 dan mempunyai inverse perkalian X dikali 1 per X hasilnya sama dengan 1. Selanjutnya sifat-sifat urutan bilangan real. Jika X, Y, dan Z adalah himpunan bilangan real, maka yang pertama trikotomi. Jika X dan Y adalah bilangan real, maka pasti berlaku salah satu X lebih kecil daripada Y, atau X sama dengan Y, atau X lebih besar daripada Y. Yang kedua, ada hukum transitif, yaitu X lebih kecil daripada Y dan Y lebih kecil daripada Z, maka X akan lebih kecil daripada Z. Selanjutnya, penambahan. X lebih kecil daripada Y jika dan hanya jika X ditambah Z lebih kecil daripada Y ditambah Z.
Yang terakhir ada hukum perkalian. Jika Z positif, berlaku X lebih kecil daripada Y jika dan hanya jika X dikali Z lebih kecil daripada Y dikali Z. Jika Z negatif, maka berlaku X lebih kecil daripada Y jika dan hanya jika X dikali Z lebih besar daripada Y dikali Z. Selanjutnya kita akan membahas mengenai garis bilangan. Bilangan real dapat dinyatakan dalam suatu garis bilangan. Bilangan real yang bersesuaian dengan titik pada garis disebut koordinat pada garis tersebut. Selanjutnya, notasi selang pada garis bilangan. Coba perhatikan bentuk selangnya. Yang pertama, ada selang terbuka. Dia digambarkan untuk batas kiri dan batas kanannya dengan lingkaran berwarna putih. Itu menandakan bahwa kedua sisi pada selang tersebut terbuka. Yang kedua, ada selang tertutup. Untuk batas kiri dan kanannya digambarkan dengan lingkaran hitam. Itu menandakan bahwa untuk batas kiri dan batas kanannya dia tertutup. Sedangkan yang ketiga dan yang keempat, salah satu sisinya dia berwarna putih dan satu lagi berwarna hitam. Itu menandakan salah satu sisinya terbuka. Selanjutnya ada selang tak hingga. Coba perhatikan bentuk gambarnya. Di sana dapat dilihat ada salah satu sisi yang tidak memiliki batasan. Artinya tidak ada bundaran atau lingkaran yang menandai batasannya. Jika salah satu sisinya tidak ada bundaran atau lingkarannya, maka di salah satu sisinya dia tak hingga atau tidak memiliki batasan. Selanjutnya ada selang tak hingga. Coba perhatikan bentuk gambarnya. Di sana dapat dilihat ada salah satu sisi yang tidak memiliki batasan. Artinya tidak ada bundaran atau lingkaran yang menandai batasannya. Jika salah satu sisinya tidak ada bundaran atau lingkarannya, maka di salah satu sisinya dia tak hingga atau tidak memiliki batasan. Kita lihat contoh soal nomor 1. Dia tidak memiliki batasan pada sisi kiri. Begitupun juga dengan contoh yang nomor 2. Untuk nomor 3 dan nomor 4, dia tidak memiliki batasan pada sisi kanan, sehingga dia dikatakan tak hingga. Sedangkan untuk nomor 5, dia tidak memiliki batasan pada kedua sisinya. Jadi dia tidak memiliki batasan. Nah, dilihat dari konsepnya, yang nomor 5, negatif tak hingga, koma tak hingga sama dengan R. R itu adalah bilangan real. Jadi untuk bilangan real dia tidak memiliki batasan baik itu pada sisi kanan maupun sisi kiri. Artinya baik itu pada bilangan negatif maupun bilangan positif. Demikian ulasan saya mengenai bilangan real. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Semoga berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.